Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai branding. Ada beberapa langkah yang akan saya share di sini. Langkah-langkah mengenai membangun branding. Kita mulai dari latar belakang dulu ya. Brand itu dikenal, dicintai, dijadikan aset ya oleh perusahaan. Brand yang dikenal dan dicintai merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan. Survei ya dari Product News Survey Inovasi Global Nielsen, 59% konsumen memilih untuk membeli produk baru yang dibuat oleh merek atau brand yang mereka kenal, yang tidak asing lagi bagi mereka. CEO McDonald bahkan pernah berkata bahwa meskipun mereka kehilangan semua aset, bangunan, peralatan, karyawan, semua bisa dengan mudah itu didapatkan kembali karena aset yang mereka miliki yang paling berharga itu yaitu nama mereknya, merek McD yang mereka miliki. Kita lihat di sini ada data nilai brand yang tertinggi ya, most valuable di dalam industri fast food, makanan cepat saji. Kita lihat memang di puncaknya, di topnya itu ada McDonald's, lalu ada Starbucks Coffee, Subway. Subway ini kalau di Indonesia, di Jogja kayaknya belum ada. Subway ini seperti jualan sandwich kayak gitu, Subway. Lalu KFC, Domino, Pizza Hut ya, Tim Hortons, Burger King, Taco Bell, dan Chipotle. Jadi ini adalah 10 fast food brand yang most valuable di dunia tahun 2018. Sampai sekarang kayaknya McD masih di atas McD dan Starbucks. McDonald itu kan waralaba ya, atau franchise. Nah, investasi untuk mendapatkan franchise-nya itu juga sangat besar ya. Totalnya mungkin bermiliar-miliar kalau kita ingin membuka usaha dengan nama lisensi McDonald's. Problem kita adalah saat ini ya, kita kan usaha mulai kecil-kecilan ya. Kita nggak punya kapital yang besar untuk membeli franchise atau waralaba yang sangat mahal itu. Kemudian saingan kita brand besar ya, mereka udah punya pelanggan-pelanggan setia. Bagaimana kita menemukan cara untuk membedakan diri dengan memiliki strategi, yaitu membangun brand yang kuat juga. Nah, kalau bikin brand mungkin kita bisa mulai rintis dari sekarang brand kita. Kita lihat di sini apa yang orang bayangkan atau apa orang yang persepsikan. Brand itu jauh dari, nggak cuma ya, jauh lebih dari sekedar logo atau nama yang keren ya di iklan. Kita perlu melakukan lebih dari itu, karena brand itu adalah keseluruhan persepsi customer terhadap kita, terhadap perusahaan kita atau terhadap usaha kita, keseluruhan. Coba kalian perhatikan, brand yang sukses itu biasanya konsisten dalam melakukan komunikasi pemasarannya. Kalian perhatikan tokonya, kantornya, cetakan kemasannya, websitenya, iklan online, sosmednya, penjualan dan customer service-nya. Perhatikan warnanya, perhatikan fontnya, perhatikan logo maskotnya, konsisten. Karena apa? Karena itu mau dikomunikasikan ke kita supaya persepsi customer itu selalu sama. Kalau kalian lihat brand jam tangan ya, kemewahan ya, dengan warna-warna yang gold ya, warna-warna yang hitam, yang elegan, yaitu mencerminkan warna-warna yang mewah seperti itu. Tentunya beda kalau kalian lihat iklan jam yang sporty. Ini juga sporty tapi sporty yang mewah. Jam Rolex misalnya seperti itu. Kalian bisa lihat iklan-iklannya, coba bedakan. Kalian akan lihat komunikasinya
pasti berbeda antara satu merek dengan yang lain. Rolex dan Seiko, Rolex dan G-Shock, coba kalian lihat akan beda. Oke, kita mulai ke langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan sebenarnya siapa target kita, perilaku mereka, gaya hidup mereka. Misalnya seorang ibu yang dia single parents ya, bekerja dari rumah, apakah itu target kita? Brand apa atau produk apa yang cocok untuk mereka? Penggemar teknologi yang selalu beli gadget baru, mahasiswa dari luar negeri yang belajar di Indonesia. Nah, pastinya ini udah beda dengan mahasiswa dari luar daerah yang belajar di Jogja. Kebutuhannya beda, target kita juga pasti beda. Atau pekerja profesional. Nah, ini kalian petakan dulu segmentasinya, lalu targetkan. Melihat perilaku dan gaya hidup mereka seperti itu. Kemudian misi brand kalian apa? Sebenarnya mengapa kalian itu ada bikin brand itu, mengapa? Kemudian bisa dijelaskan enggak dalam sebuah story, dalam sebuah cerita. Nah, kalau itu bisa dikomunikasikan, akan ada ikatan emosi antara kamu sama customer kamu. Logo, slogan, iklan, ada pesan-pesan enggak dari brand kamu yang mencerminkan personality atau kepribadian dari brand kamu itu. Kemudian kalian juga harus lihat brand lain dalam industri yang sama. Jualan makanan ya, kalian lihat di dalam industri makanan itu, keripik misalnya, dalam industri keripik itu brand lain gimana sih gitu. Kalian juga harus perhatikan mereka konsisten nggak, kualitas mereka gimana, jasa mereka gimana, dipelajari. Nah, dipelajari juga pesaing kita. Kemudian yang keempat, apa yang unik dari brand? Dari punya kita ya, pahami keunikan dari brand kita. Kalau kita asumsinya tahu siapa target audiens kita pasti bisa kasih alasan ke mereka mengapa memilih brand kita di atas yang lain. Alasannya temukan, kita harus menemukan alasan itu. Kemudian logo dan slogan. Paling dasar membangun brand adalah logo yang keren ya. Kita harus bisa menciptakan logo mau yang simple atau logo yang minimalis. Kalau sekarang trennya kan minimalis. Harus ada maknanya juga logonya. Kemudian memang kita harus invest waktu, uang untuk menciptakan logo itu. Ya, jadi bikin logo itu kadang mahal kalau memang benar-benar menyewa desainer yang oke, memang mahal. Tapi itu akan kita pakai untuk jangka waktu yang lama misalnya kayak gitu. Jadi ini anggaplah sebagai investasi. Bagaimana logo yang baik? Fontnya yang tepat ya. Font ini juga sangat pegang peranan besar dalam sebuah logo. Karena masing-masing font itu punya citra, punya image sendiri. Misalnya kalau jam Rolex, dia pasti fontsnya gayanya klasik. Kalau yang fontnya kelihatan informal, playful, itu akan cocok dengan brand-brand yang memang kepribadiannya seperti itu. Fontnya akan beda dengan brand-brand yang target audiensnya barang-barang mewah. Misalnya target audiensnya adalah orang-orang yang penyuka barang mewah, pasti dia pakai font klasik. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian jangan niru logo lain, jadi original itu penting. Nah, kalau kalian lihat apel yang tergigit, ya pasti udah tahu itu brand apa gitu. Jadi jangan mencoba mirip dengan logo yang lain, tapi jadilah punya karakter sendiri di dalam logo kita. Kemudian jangan terlalu abstrak. Nah, ketika orang nggak tahu maksud apa itu logo kita, itu juga artinya logo kita gagal dikenal orang gitu, karena orang nggak ngerti maksudnya apa. Salah satu contoh ini ada logo rokok ya, piramid. Rokok piramid itu dia agak kurang penjualannya karena ternyata diasumsikan bahwa piramida itu adalah makam ya, makam Firaun ya, di Mesir itu piramida itu makam ya. Ini konotasinya negatif ternyata untuk orang-orang. Jadi apalagi produknya adalah produk rokok piramid. Kemudian logo bisa diaplikasikan ke berbagai media ya, bisa dipakai ukuran apapun tanpa menurunkan kualitasnya. Kemudian dia juga bisa ke kaos,
merchandise ya, gantungan kunci, boneka seperti itu, bisa diaplikasikan ke yang lain-lain, karena ini sangat berguna untuk brand awareness atau pengenalan merek ke customer kita. Kemudian kita bisa juga lihat di sini cara kita berkomunikasi sama pelanggan. Apakah kita ini produk-produk yang murah atau yang produk profesional atau high class atau aman atau produk yang tahan lama. Nah, ini cara komunikasinya itu harus ditentukan dulu supaya orang itu tahu bahwa produk kita itu ini loh keripik murah misalnya seperti itu. Atau kalau orang inget produk high class, ingetnya brand kalian seperti itu. Kalau inget jam tangan high class, ingetnya pasti Rolex misalnya seperti itu. Misalnya produk ini ya kita udah langsung tahu positioning produk ini sangat jelas, yaitu minuman atau susu ya untuk pria ya, susu untuk pria yang berolahraga, terutama bodybuilding atau fitness. Mereka pasti mencarinya positioningnya pasti elemen. Ini salah satu contoh yang sukses ya, sukses melakukan komunikasi branding. Kemudian kita harus integrasikan juga brand kita dalam setiap aspek ya. Kantor kita ya. Kemudian kalau punya outlet kita ya seperti itu. Kemudian apalagi misalnya kartu nama, iklan, packaging, kemasan, semuanya itu harus konsisten dan terintegrasi gitu. Nah, kalau kalian lihat contoh ini di salah satu office ya, dari salah satu perusahaan internet ya, berwarna-warni sesuai dengan logo perusahaannya. Kemudian kelihatan kalau logonya terlihat fun, friendly, ramah. Kantornya pun mencerminkan hal itu. Ini kan tipikal kantor-kantor perusahaan high tech yang ramah terhadap karyawan dan orang-orang yang masuk situ. Nampak menyenangkan ya, seperti itu kantornya. Kemudian setia, ya, loyal sama brand kita. Kalau kita udah menentukan persepsi terhadap brand kita ya, jangan inkonsisten, nanti akan membingungkan. Nah, karena membangun brand itu kan jangka panjang ya, nggak bisa cepet ya. Jangka panjang membangun brand itu. Kemudian siapa sih yang mengenal produk kita selain kita sendiri dan karyawan kita pastinya ya. Jadi karyawan kita harus bisa selaras sama misi visi. Kemudian dorong kalau misalnya punya karyawan atau punya keluarga yang ikut kerja untuk bantu membesarkan brand kita, itu persepsinya jalan dengan brand yang akan kita bangun itu untuk memperkuat. Kesimpulannya, kalau kita punya branding kuat, bisnis dari yang kecil bisa jadi brand gede, brand yang sukses. Kemudian kalau kepercayaan konsumen itu meningkat, penjualan juga pasti meningkat. Karena trust, kalau orang udah percaya, dia pasti akan loyal, loyal ya terhadap brand kita. Kalau orang loyal itu dia pasti akan melakukan repeat buying, jadi akan repeat order terus. Kemudian pesan, identitas itu harus konsisten untuk memperkuat persepsi dari brand kita. Oke, tugas kita adalah sekarang coba kalian bikin konsep logo. Nama dulu ya, nama ini tugas kelompok. Nama, kemudian bikin logonya. Jadi sketsanya seperti apa, lalu ada hasil desainnya nanti logo. Kemudian warna, bentuk, huruf itu harus ada maknanya semua. Prosesnya kita pakai 4W2H ya. 4W2H itu what, who, where, when, how, sama how much. Ini harus bisa dijawab nih. Apa yang ditawarkan, siapa konsumen, media apa yang cocok, berapa lama dipakai, cara bujuk konsumen, berapa biayanya. Berapa biaya ini anggaran kalian bikin logo itu. Jadi kalau kalian misalnya gambar sendiri, itu ya dianggarkan. Kira-kira kalau aku gambar gini aku dihargai berapa nih misalnya logonya bikin sendiri Pak. Nah, kira-kira kamu hargai berapa tuh usaha kamu untuk membuat logo tersebut. Silakan, terserah kamu gitu. Nanti dikirim ke email ke saya
sampai akhir minggu ini, minggu depan kita lihat ya progresnya seperti apa. Dikirim PPT-nya selembar aja, jadi satu lembar nanti kita tampilin di layar proyektor waktu meeting di Google Meet. Oke, gitu aja, terima kasih.